Imanku tetap teguh di dalam Yesus.
Kiranya renungan kami pada sore hari ini manis kedengaran kepadamu ya Tuhan, dan kiranya oleh kuat kuasa dan kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus, biarlah setiap kami sore hari ini yang hadir boleh sungguh mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna itu oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat sore jemaat kasih Tuhan. Syukur karena hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita berdatang berbakti kepada Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari SDT Aletheia Lawang, tempat saya bekerja dan melayani. Salam Aletheia, salam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran itu hadir dalam hidup kita, bahkan memakai hidup kita menjadi sebuah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terakhir kali saya diberikan kesempatan untuk melayani itu masih menghadap ke sana. Betul ya? Betul ya? Waktu saya masuk, wah, sudah menjadi luar biasa. Ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Karena kita tahu bahwa dunia ini di luar sana ada banyak hal yang tidak baik terjadi. Beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar sebuah SMA itu sampai dibom ya di Jakarta. Dan ini pasti menimbulkan keresahan. Kita hidup di zaman yang semuanya itu cepat berubah. Segala hal yang kita rencanakan, segala hal yang kita atur, segala hal yang coba kita kendalikan itu banyak kali ya di luar perkiraan yang terjadi malahan. Dan itulah yang membuat manusia terus berusaha untuk merencanakan segala sesuatu. Kita mungkin hari ini sudah punya rencana, bukan, oh nanti seminggu ini saya mau ngapain gitu ya. Tapi mungkin ada di antara kita juga setelah punya rencana itu semua ya, sudah ditata begitu ya. Malam ini nanti mungkin malah nggak bisa tidur. Ya, atau pikiran, kira-kira bisa enggak ya? Kira-kira bisa enggak ya? Nah, Bapak kasih Tuhan, sebetulnya kita itu khawatir, kita itu gelisah. Bukan karena kita itu tidak punya rencana, tetapi bisa jadi itu kadang karena kita itu sebetulnya ingin untuk memegang kontrol atas hidup kita. Padahal seharusnya yang punya kontrol atas hidup kita itu bukan diri kita sendiri, karena kita ini terbatas. Yang seharusnya punya kontrol kita itu adalah Tuhan. Karena itulah kita akan melihat di dalam Matius 6 ayat 25-34. Perikop yang mungkin familiar ya, sudah kita kenal, bicara tentang kegelisahan, kecemasan atau kekhawatiran. Saya akan baca ayat 25 dan ayat 34 saja, ayat yang mengawali perikop tentang kekhawatiran ini dengan ayat yang mengakhiri perikop kekhawatiran ini, yang dalam tafsir Perjanjian Baru itu membuat sebuah inklusio yang tujuannya adalah untuk menegaskan sebetulnya perikop ini betul-betul bicara tentang kekhawatiran dan bagaimana Tuhan itu memberikan panggilannya untuk kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 25-34, saya akan baca 25 dan 34 saja. Bagian-bagian yang lain Bapak Ibu bisa nanti kembali baca di rumah untuk kembali direnungkan firman ini dan kiranya boleh memberkati kita. Saya akan baca dari terjemahan baru edisi yang kedua, Matius 6 ayat 25 dan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, atau bisa diterjemahkan janganlah terus khawatir atau berhentilah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Berhentilah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 34. Karena itu janganlah khawatir atau berhentilah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagia kita tidak hanya mendengar, merenungkan, tetapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Ada cerita seorang pendeta itu sedang terbang menuju sebuah tempat pelayanan.
Di dalam perjalanan di pesawat itu tiba-tiba terjadi turbulensi ya. Pesawatnya itu terguncang ya karena melewati awan ya, melewati badai. Ada guncangan dan ini guncangan yang cukup keras gitu ya. Begitu kerasnya ya pesawat itu terguncang, akhirnya penumpang itu juga mulai panik. Pramugari itu juga terlihat tegang. Dan namanya pendeta, ya pasti yang dilakukan pertama kali berdoa. Ya. Pendeta ini pun mulai menunduk, ya, mulai berdoa dengan sangat kusuk, dan tangannya itu sambil gemetar gitu ya, karena dia lagi ketakutan gitu. Bibirnya pun dalam berdoanya itu juga ya betul-betul takut. Kemudian setelah berdoa, dia lihat ada satu anak duduk di sebelahnya dalam perjalanan pesawat itu. Anak ini usia sekitar 10 tahun begitu ya. Anak itu lagi asik mainan gitu ya. Lagi asik mainan. Kemudian pendeta ini heran dan berkata, "Nah, kamu tidak takut kalau ada apa-apa dengan pesawat ini?" Anak itu jawabnya santai aja sambil tersenyum, "Oh enggak om, pilotnya papa saya kok." Nah, Bapak Kasih Tuhan, ini cuma cerita ya. Kisah yang menggambarkan mungkin hidup kita ini juga seperti pesawat itu ya, penuh guncangan, tidak pasti, membuat kita itu khawatir. Kita mungkin tahu Tuhan itu ada, tetapi seringkali kita mungkin masih gemetar ya di kursi kehidupan ini ketika kita berhadapan dengan kondisi yang tidak menentu, ketika kita berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Kita menjadi gemetar, akhirnya kita menjadi terbelenggu oleh kekhawatiran itu, seolah-olah tidak ada yang pegang kendali dalam hidup kita. Yesus tahu betul bagaimana hati manusia itu mudah cemas, mudah khawatir. Khawatir berlebihan sebenarnya bukan sekedar masalah perasaan. Itu sebenarnya masalah kontrol. Siapa yang megang kontrol atas hidup kita? Yesus mengatakan dalam ayat 25 tadi bukan, berhentilah khawatir, jangan khawatir terus. Perkataan ini bukan sebuah larangan, seakan-akan meremehkan gitu ya. Wah gitu aja kok khawatir, gak perlu khawatir lah. Bukan sekedar larangan yang meremehkan, ini sebetulnya sebuah undangan. Undangan bagi setiap orang percaya untuk berhenti mencoba menjadi pemegang kontrol atas hidupnya, seakan-akan bahwa yang bisa memelihara hidup saya ini adalah diri saya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa pelihara hidup saya. Bahkan Tuhan itu tidak akan sanggup pelihara hidup saya. Hanya saya sendiri yang bisa untuk memelihara. Tuhan Yesus mengatakan berhentilah mempunyai satu keinginan seperti itu. Kembali untuk apa? Mempercayakan hidup kepada Bapa itu sendiri yang selalu setia. Saudara, macam-macam kekhawatiran itu memang bisa muncul dalam hidup kita. Ada mungkin orang khawatir karena mengalami trauma atau luka batin di dalam hidupnya. Bagi kita yang muda yang pernah pacaran ya, kalau kita sudah putus pacar itu kadang kan agak susah untuk memulai pacaran yang baru. Kenapa? Karena khawatir toh. Ini sudah pernah putus, nanti kalau mau mulai lagi, nanti kalau diputus lagi bagaimana? Nggak gampang. Itu pasti membuat akan ya bertanya-tanya. Bisa juga karena luka batin, sekali lagi orang itu khawatir, takut mengalami kepahitan kembali. Bisa juga lahir karena tekanan ekonomi, kesulitan yang ada. Sehingga sebetulnya apa yang Yesus katakan itu bukan sebuah penghakiman. Tuhan Yesus ketika mengatakan sudahlah jangan terus khawatir, itu bukan untuk menyalahkan orang yang khawatir. Seakan-akan ingin menyalahkan kita, kamu itu loh kok kurang beriman, jangan kok jadi orang kok cepet banget mudah khawatir. Ini bukan sebuah penghakiman, tetapi sebuah undangan untuk apa? Untuk bernaung di bawah kasih Tuhan. Apa yang Yesus katakan ini adalah untuk menunjukkan bahwa yang namanya beriman itu tidaklah pernah meniadakan perasaan manusia. Khawatir yang berlebihan itu adalah sebetulnya emosi
dari jiwa yang mencoba menjadi pengendali atas hidup kita ini sendiri. Padahal Yesus ingin supaya apa? Supaya kita itu tidak dikuasai oleh perasaan khawatir itu. Beriman itu bukan untuk meniadakan perasaan kita. Beriman itu bukan untuk membuang kekhawatiran kita. Beriman itu adalah untuk menolong kita menghadapi perasaan khawatir itu, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan berarti kita itu harus membuang perasaan kita. Saudara, kalau kita tuh jadi anak Tuhan, kemudian Tuhan tuh menuntut kita untuk membuang perasaan kita, tidak boleh emosi, tidak boleh khawatir ya. Itu Tuhan tidak memanusiakan kita, saudara. Tuhan itu malah membuat kita itu jadi robot. Ya, tidak punya perasaan itu robot ya toh. Ketika Yesus berkata, jangan kamu itu khawatir terus, berhentilah khawatir, itu adalah sebuah undangan supaya kita itu bukannya membuang kekhawatiran itu, tetapi menghadapi kekhawatiran itu dengan mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, bayangkan ada seorang jemaat, sebut aja namanya Amos gitu ya. Di sini kan ada namanya Amos ya toh. Jadi kan ada mungkin yang tersinggung nantinya ya toh. Jangan sampai nanti nama Amos diganti Amis ya, repot nanti. Ya. Pakai aja nama Amos sudah, supaya apa? Gampang gitu ya. Nah, katakanlah Amos ini adalah seorang ayah satu anak gitu ya, yang bekerja di perusahaan logistik. Bulan depan kita akan merayakan Natal gitu ya. Dan tema Natalnya kan biasanya kan sudah diumumkan gitu, bisa dipersiapkan. Nah, dalam cerita ini ya, seminggu sebelum perayaan Natal, ya ketika hari terakhir di dalam dunia kerja ya, sebelum libur cuti Natal gitu ya. Nah, Amos ini dipanggil oleh bagian HRD. Bukan untuk terima angpau Natal, ya, bukan untuk terima apa gaji ke-13, gitu ya, karena dia orang Kristen, tetapi untuk apa? Menerima surat pemutusan kerja. Pak, maaf ya, ini efisiensi perusahaan, jadinya ini adalah tahun terakhir Bapak bekerja di tempat kami. Saya percaya ketika Amos mendapatkan berita itu, mendapatkan kabar itu, ya pasti dia sedih ya. Bahkan mungkin dunia ini sepertinya runtuh. Ketika sampai di rumah, ya mungkin berusaha tersenyum di depan anaknya yang sedang menghias pohon Natal, tetapi di dalam hati ia bergumam lirih, Tuhan, mengapa sekarang? Malam itu Amos jelas tidak bisa tidur. Ia mikir cicilan rumah, ia mikir uang sekolah anak, bahkan mikir nanti rencana untuk merayakan Natal sederhana itu nanti bagaimana itu dananya. Nah, di tengah kondisi seperti itu, ia membaca kembali firman Tuhan. Dia membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Air matanya menetes. Ia sadar Yesus di dalam bagian ini bukan sedang memarahi dia karena dia itu lagi khawatir, lagi cemas, tetapi sedang memanggilnya kembali untuk percaya, bukan kepada pekerjaannya yang hilang, tetapi kepada Bapa yang tidak pernah berhenti memelihara. Pekerjaan bisa hilang, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah bisa hilang. Dan disinilah kekuatan firman itu menjadi nyata. Iman itu tidak membuang kekhawatiran. Iman itu mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya di dalam kasih karunia-Nya kita bisa menghadapi kekhawatiran itu dengan kekuatan dari Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang hidup seperti Amos.
menatap masa depan dengan hati yang berat, kehilangan penghasilan, atau menanggung beban keluarga seorang diri, Yesus tidak menutup mata terhadap air mata kita. Ia tidak berkata, "Jangan khawatir," dengan suara menghakimi. Tetapi dengan tangan yang menuntun, dia berkata, "Trust in me." Percayalah kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, gereja bisa melakukan pelayanan kepada mereka yang bergumul seperti Amos itu, dimulai dengan kehadiran. Gereja itu dipanggil bukan hanya memberi nasihat, tetapi mendengarkan dengan empati, menemani, menolong dengan tindakan nyata, mendoakan dengan kasih. Kadang penguatan terbesar itu bukan datang dari khotbah yang panjang. Mau dengarkan khotbah saya sampai jam 12 malam nanti. Penguatan terbesar itu kadang tidak datang dari khotbah yang panjang, tetapi dari sentuhan yang sederhana. Sebuah panggilan, "Mos, kami ikut sedih mendengar kamu di PHK. Tapi kamu tidak sendirian. Mari kita berdoa bersama. Memohon Tuhan boleh menunjukkan yang terbaik." Atau mungkin perhatian yang kecil, sebungkus mungkin sembako, untuk mengingat bahwa masih ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengasihi mereka yang bergumul dengan kesulitan hidup ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus itu tidak menuntut agar kita itu tidak pernah merasa cemas. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Ia tahu bahwa manusia itu punya batas, dan namanya punya batas itu pasti punya kegelisahan. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita itu pasti khawatir. Kita ini punya kebutuhan, kita itu punya pergumulan. Yang Yesus ingin lakukan itu apa? Mengubah mindset kita, mengubah arah hati kita, dari berpusat pada diri kita sendiri. Nanti saya ini bisa hidup bagaimana? Nanti saya ini seperti ini bagaimana? Nanti saya seperti bagaimana? Mengubah dari saya menjadi berpusat kepada Bapa. Sekali lagi, iman itu bukan berarti meniadakan kekhawatiran. Iman berarti mempercayakan diri kepada Bapa, bahkan di tengah-tengah kegelisahan yang kita alami. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh merencanakan, tetapi tidak seharusnya kekhawatiran kita itu terus-menerus kita pegang sehingga menguasai kita, dan akhirnya melupa bahwa yang memegang kontrol atas hidup kita itu bukan diri kita, itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, ini adalah sebuah proses, tidak bisa terjadi dalam waktu semalam. Kadang kita perlu berjalan bersama dengan komunitas yang Tuhan sudah sediakan. Kadang Tuhan itu rindu supaya kita itu terus belajar berdoa di tengah-tengah tekanan yang ada, atau mengubah cara kita bekerja, bukan lagi dari rasa khawatir, rasa kurang, tetapi dari keyakinan iman bahwa kita itu tidak sendirian di dalam kita ini melakukan segala sesuatu. Tuhan bisa bekerja melalui banyak hal untuk mengingatkan bahwa Dia itu tidak pernah melupakan saudara dan saya. Karena sebenarnya rasa khawatir itu adalah, kalau kita terus pelihara ya dalam hidup ini ya, itu seakan-akan kita itu menolak kehadiran Tuhan. Berhenti khawatir itu Tuhan panggil untuk kita lakukan adalah untuk menolong kita supaya kita terus belajar percaya kepada Tuhan. Karena kalau orang yang khawatir terus, itu adalah seperti orang yang sudah tidak lagi percaya sama Tuhan, karena lebih memilih untuk percaya kepada kekhawatirannya. Tidak heran bukan Yesus mengajak murid-muridnya untuk belajar dari alam. Dari burung-burung, bunga-bunga. Burung-burung itu bernyanyi tanpa panik. Seakan-akan harus cepat nyanyi nih, supaya kalau nyanyi ini dikasih makan sama Tuhan. Dia nyanyi aja, dia bersyukur kepada Tuhan.
Bunga itu juga bertumbuhnya tanpa terburu-buru. Ayo cepet tumbuh supaya nanti tambah indah. Enggak. Semua dilakukan dengan alami. Karena Bapa di surga itu pasti memberi makan pada waktunya. Pasti menghiasi bunga itu dengan keindahan pada waktunya. Jika Allah begitu peduli kepada ciptaan yang menurut ukuran kita itu remeh, gitu ya. Bunga yang besok mungkin sudah tidak ada lagi, yang cuma sebentar hidupnya. Allah tetap peduli pada hal-hal yang remeh seperti itu. Apakah Ia tidak peduli dengan kita yang adalah anak-anaknya? Selalu khawatir sekali lagi adalah hidup seolah kita itu tidak punya Allah. Beriman berarti melangkah di dalam keyakinan bahwa Bapa itu selalu menyertai. Nah, di sini Yesus sebetulnya tidak sedang mengajar kita untuk pasrah tanpa usaha. Burung itu memang tidak menabur, tidak menuai, kata Tuhan Yesus. Tetapi mereka itu tetap terbang setiap hari cari makan, bukan? Burung itu tidak nunggu di sarangnya aja, wis nanti tunggu aja kalau Tuhan kasih makan ya syukur, tidak kasih makan ya tidak apa-apa, begitu. Mereka pun tetap terbang cari makan, bukan? Demikian pula dengan kita. Kita bekerja, kita berjuang, kita berencana, itu bagian dari kepercayaan itu sendiri. Mindsetnya yang sekarang diganti oleh Tuhan. Karena iman itu tidak membuang kerja keras, tidak meniadakan kerja keras. Iman itu justru menguduskannya, mentransformasi kerja keras itu. Bukan lagi karena rasa kurang, khawatir, tidak cukup, tapi karena percaya bahwa Tuhanlah yang mampu mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Maka hidup yang bebas dari belenggu kekhawatiran, hidup yang berhenti khawatir, itu bukan berarti juga berhenti bergerak. Hidup yang berhenti khawatir, itu adalah hidup yang mulai bergerak dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Yesus kemudian melanjutkan dengan kontras antara cara dunia dengan cara kerajaan Allah. Semua sama-sama kerjanya. Kalau dunia ini bekerjanya untuk apa? Supaya mereka itu bisa semakin punya. Mereka mempercayakan hidup mereka itu kepada yang namanya kepemilikan. Hidup saya ini bisa tenang kalau saya ini punya sesuatu. Masalahnya adalah sesuatu yang kita punyai dari dunia ini itu pasti terbatas. Ada masanya. Kalau habis, ya habis sudah rasa tenang kita. Contoh yang paling gampang, kalau di antara kita hari ini tenang karena punya tabungan yang banyak di bank, ya tetap tenang. Tabungan saya banyak kok, kalau ada apa-apa ada uang. Tapi katakanlah besok tiba-tiba terjadi perang dunia kelima, kalau ada ya perang dunia kelima gitu ya. Dan semua bank itu akhirnya dibekukan. Tabungan kita yang banyak itu tidak bisa dicairkan. Bingung enggak? Khawatir enggak? Khawatir. Karena itulah keterbatasan apa yang dipunyai oleh dunia ini. Beda dengan cara kerja kerajaan Allah. Cara kerja kerajaan Tuhan itu adalah ditemukan bukan kepada apa yang kita punyai, tetapi kepada siapa yang mempunyai kita. Kalau kepada apa yang kita punyai, ya itu terbatas. Kalau yang dipunyai ini habis, ya sudah, habis sudah. Tetapi kalau siapa yang memiliki kita, siapa yang mempunyai kita, itu adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Itu artinya apa? Ya tidak ada batasnya, saudara. Kalau misalkan kita itu mengandalkan kesehatan yang membuat hidup kita itu tenang, ya ketika kesehatan kita sudah lenyap, ya kita juga tidak tenang lagi sudah. Tapi kita bersyukur yang mempunyai kita itu tidak
mengandalkan apapun di dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kalau dunia ini kasihnya bersyarat. Kalau habis ya sudah habis. Kan lucu ya toh. Tuhan tuh mengasihi saya karena saya itu masih muda gitu. Nanti kalau sudah jadi tua elek, Tuhan berkata, wis burung wis, kamu jadi welek itu mas. Aku tak cari lagi orang lebih muda aja, lebih ganteng, kan enggak. Atau dari kaya kemudian tiba-tiba karena satu hal dan kondisi kita jadi miskin, Tuhan berkata, wis enggak jadi sudah. Saya cari aja umat yang lebih kaya aja sudah. Ngapain sama yang miskin ngerepotin saya tambahan. Isinya cuma minta-minta terus. Setelah kalau kita punya Tuhan seperti itu, ya celakalah kita. Tapi kita bersyukur kita bukan punya Tuhan yang seperti itu. Janji kerajaan itu bukan soal kemewahan, melainkan kecukupan di dalam kasih Tuhan. Baik kaya, baik miskin, baik ketika kondisi masih aman-aman saja ataupun kondisi sedang tidak aman-aman saja, kasih Tuhan itu selalu cukup bagi kita. Tidak ada krisis hidup yang sebesar apapun dapat membatalkan cinta Tuhan itu kepada saudara dan saya. Ia tetap setia, bahkan di tengah-tengah kita mengalami kekurangan. Bagi jemaat seperti Amos tadi, bagian inilah menjadi titik balik. Dunia sering menilainya dari pekerjaan yang hilang. Tetapi kerajaan Allah itu menilai dari kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Dalam kehilangan, Amos menemukan identitas yang sejati, anak Bapa, bukan mantan karyawan. Identitas ini menguatkan dia untuk berhenti khawatir dan kembali belajar percaya. Disitulah nanti ketika Amos merayakan Natal itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Bukan sekedar pesta penuh hadiah, tetapi perayaan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, bahkan di tengah-tengah kondisi yang susah sekalipun. Disitulah Mazmur 23 itu menjadi nyata, menjadi betul-betul sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Disitulah mujizat rohani itu menjadi nyata, bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang memelihara aku. Mazmur 23. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengajak kita untuk melihat ulang. Apakah kita itu bekerja untuk mencari rasa aman, atau karena kita sudah aman di dalam cinta Tuhan? Karena itu mencari kerajaan Allah bukan berarti kita itu menolak dunia. Ikut Tuhan itu berarti harus tidak boleh ada di dalam dunia ini, harus pergi bertapa gitu sampai kita mati gitu ya, semedi sampai kita itu mati gitu ya. Bukan. Mencari kerajaan Allah itu justru kita itu terjun ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk kita itu menjadi garam dan terang dunia ini. Mengubah nilai dunia yang ada di dalam pekerjaan. Mengubah nilai-nilai dunia yang ada di dalam relasi dengan sesama. Mengubahnya menjadi nilai-nilai sesuai kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam hidup kita. Dunia bisa berubah, tetapi nilai kerajaan Allah, cinta, keadilan, dan kebenaran itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya di bagian akhir Yesus mengarahkan fokus kita dengan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus ini mengajarkan bahwa ketika Allah itu menjadi yang pertama, tidak akan ada yang bisa hilang. Ketika Allah itu menjadi yang pertama, sukacita surgawi itu tidak akan bisa hilang dalam hidup kita. Bahkan di tengah kondisi yang paling sulit sekalipun, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hidup kita. Bahkan di tengah kondisi yang paling berat sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika Allah menjadi yang pertama, tidak akan ada yang hilang. Tetapi ketika Allah itu menjadi yang kedua, tidak ada yang aman. Karena ketika Allah menjadi nomor 2, saudara, yang nomor 1 itu pasti akan ada masanya.
Dan ketika itu sudah habis masanya, kita akan juga kehilangan rasa aman itu. Sehingga mencari kerajaan Allah itu tidak berarti kita itu berhenti bekerja, tetapi bekerja dengan hati percaya. Kita tetap berusaha, tetapi bukan digerakkan oleh kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan akan kekurangan. Nanti kalau saya tidak kerja, nanti hidup saya kurang. Kalau kita masih melakukan seperti itu, kita masih dibelenggu oleh nilai-nilai dunia, oleh kekhawatiran yang terus-menerus itu. Berhentilah khawatir, kata Tuhan Yesus. Kita itu bekerja karena apa? Karena kita yakin bahwa kita itu punya Tuhan yang sudah cukup dan selalu akan mencukupkan kita. Damai sejahtera kerajaan Allah itu lahir ketika jerih lelah kita itu dibimbing oleh cinta Tuhan, bukan oleh kekhawatiran kita. Kita bekerja karena kita ini hidup dalam cinta Tuhan, bukan karena kita ini dibelenggu oleh kekhawatiran hidup. Semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan itu menjanjikan kemewahan atau kesuksesan duniawi. Janji itu berarti Allah akan mencukupkan kita atas segala yang kita perlukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena apa, saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang yang kita butuhkan itu bukan tambahan materi. Orang tambah kaya itu kadang justru tambah khawatir. Kalau tidak percaya, saudara, orang yang punya harta yang banyak, yang punya rumah yang mewah, itu pasti temboknya tinggi. Bahkan mungkin akan disiapkan satpam. Betul nggak? Ada di sini yang pernah tahu ada rumah yang kaya gitu ya, itu malah tidak ada tembok, pintunya malah dibuka lebar-lebar gitu. Tidak ada, saudara. Kalau bisa itu semua itu ditutup rapat begitu. Karena khawatir. Sehingga sebetulnya kadang kita butuhkan itu bukan tambahan materi. Kadang kita ditambahin materi, kita justru tambah khawatir. Yang kita butuhkan itu justru kadang adalah kekuatan untuk bisa bertahan dengan kondisi yang sulit. Dan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita hikmat untuk mengambil keputusan di tengah-tengah pergumulan hidup yang susah. Itu hanya Tuhan yang bisa memberikannya kepada kita. Atau sahabat yang Tuhan kirimkan, yang boleh mendoakan dan menguatkan kita di masa yang sulit. Pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih luas daripada sekedar rezeki secara jasmani. Itu adalah kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Saudara, kalau saya ini pernah ya, ada yang datang kepada saya, Pak, saya ini mau ikut Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu mau ikut Tuhan? Supaya saya tambah kaya, Pak. Saya bilang sama orang itu, oh percuma kalau kamu ikut Tuhan, tidak akan tambah kaya kamu. Bisa jadi tambah susah hidup, bingung dia. Kan Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Bukan tambah kaya. Saya bilang, kalau kamu ingin tambah kaya, jangan ikut Yesus. Pergi ke Gunung Kawi, ikut di Gunung Kawi, pasti tambah kaya. Ada amin? Amin. Memang betul memang. Kalau ke Gunung Kawi pasti nanti dikasih jimat, dikasih aji-aji supaya tambah sugih. Itu betul tuh, kenyataan itu. Tetapi kalau itu yang kita kejar, saudara, saya percaya tambah kaya, hidup kita tambah khawatir. Kita malah justru tambah takut harta kita itu hilang. Kita malah akan berusaha jaga. Bahkan mungkin malam mungkin bisa tidur. Waduh, kalau besok ada gempa bumi terus harta saya lenyap gimana? Kok tiba-tiba dijarah kayak kemarin itu, terus gimana? Tambah bingung kita. Karena justru yang kadang kita butuhkan itu bukan tambahan rezeki, saudara, tetapi kekuatan dari Tuhan, cinta dari Tuhan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup ini. Dan Yesus itu bukan hanya mengajar tentang beriman dan hidup di dalam cinta Tuhan, Ia sendiri hidup di dalamnya. Seperti bunga di padang yang tampak rapuh di mata dunia, Yesus pun tampak lemah disalib. Namun di sana
ia memancarkan kemuliaan sejati. Damai yang Tuhan ajarkan, kelegaan yang Tuhan ajarkan, itu bukan sekedar kata-kata. Itu kasih karunia yang ia bayar dengan darahnya sendiri. Kelegaan dan damai yang ia mau berikan, itu adalah kelegaan dan damai yang telah ditebusnya bagi saudara dan saya. Bagi kita mungkin yang bergumul dengan satu kesusahan yang besar, kehilangan pekerjaan, tekanan-tekanan yang lain mungkin. Kelegaan itu bukan berarti semua masalah hilang, tetapi bahwa Kristus hadir di tengah-tengah pergumulan kita itu. Salib menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak hanya mengerti penderitaan, tetapi menebus pergumulan dan penderitaan itu menjadi sarana untuk menghadirkan pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Dan saya percaya disinilah gereja itu bisa melayani dengan sesungguhnya. Bukan sekedar berbagi belas kasihan, tetapi menghadirkan Kristus yang hidup di tengah-tengah jemaat yang sedang bergumul. Sehingga damai Kristus itu bukan hanya bicara soal ketenangan batin, tetapi juga panggilan untuk membawa kelegaan itu di tengah-tengah dunia yang terus hidup di dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Mengikut Yesus berarti menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kelegaan itu bagi sesama. Ketika kita menguatkan yang lemah, membantu yang kekurangan, menegakkan kebenaran dan keadilan, kita ambil bagian di dalam karya Tuhan, mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Yesus tidak memanggil kita untuk berhenti bekerja atau berusaha, tetapi untuk berhenti khawatir, berhenti cemas. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap berjerih lelah, bukan karena takut tidak cukup, khawatir kurang, tetapi karena kita tahu bahwa kita ini tidak pernah kekurangan cintanya Tuhan dan pemeliharaannya Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus 15 dikatakan dengan jelas, dalam jerih lelahmu bersama dengan Tuhan, itu tidak sia-sia. Kita hidup dalam dunia yang mudah panik dan sulit percaya. Namun orang percaya dipanggil untuk menjadi tanda harapan, menghidupi kelegaan yang lahir dari iman, kesetiaan yang bertumbuh dari keyakinan kita, kepercayaan kita kepada cinta Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Kelegaan rohani ini tidak boleh membuat kita pasif. Justru dari rasa cukup itulah, dari keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, kita digerakkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang ada di sekitar kita. Dunia ini sedang haus akan cinta yang nyata. Karena dunia ini hidup di dalam kecemasan. Dada angin, dada hujan, ada SMA dibom. Orang-orang sekitar itu pasti gelisah. Ketika kita bekerja dengan iman dan bukan dengan khawatir, dunia akan melihat bahwa kerajaan Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Maukah kita berhenti khawatir? Maukah kita mempercayakan hidup kepada Bapa yang mengasihi kita, bahkan di masa yang paling sulit? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hidup dengan khawatir, tetapi dengan percaya. Ajar kami untuk bekerja bukan dari rasa cemas, melainkan dari rasa cukup. Jadikan kami saluran pemeliharaan-Mu bagi sesama yang kekurangan. Terima kasih karena Engkaulah Bapa yang tahu, yang memelihara, dan yang selalu mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Iya.
Firman Tuhan sudah kita dengar bersama bahwa beriman itu bukan berarti tidak ada Iya, beriman bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan kita atau meniadakan kekhawatiran. Tapi beriman adalah mengandalkan dengan segala kekuatan Tuhan untuk menghalau kekhawatiran kita. Untuk itu, jadikan Allah yang utama dalam hidup kita. Maka semuanya itu akan kita peroleh dengan sukacita. Atas nama Majelis dan Jemaat GIA Surabaya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Amos Winarto atas pelayanannya dalam ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Imanku tetap teguh di dalam Yesus.